Film ini menceritakan dua wanita saksi yang hobi panjat tebing. Mereka bertemu 4 pemuda berandal yang sok akrab, tapi ternyata ada udang di balik batu. Mereka merencanakan sesuatu yang ingin mengenceritnya secara bergiliran. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk langsung ke alur cerita filmnya. Awal film diperlihatkan dua wanita bernama Sophie dan Kelly. Mereka sedang menginap di villa tengah hutan dan akan melakukan panjat tebing di keesokan harinya. Pada sore harinya mereka kedatangan tetangga baru yang juga akan melakukan panjat tebing. Mereka adalah Joshua, Zeke, Nathan, dan Taylor. Saat kedatangan pria itu, Sophie memperhatikan Joshua sambil senyum-senyum seperti ada ketertarikan, dan Josh pun membalas senyuman dari Sophie. Josh mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama. Awalnya Kelly menolak ajakan Josh, tapi karena Sophie yang suka dengan Josh, ia justru mengiyakan tawarannya. Di sisi lain, mereka bertiga sedang mempersiapkan alat dan bekal untuk mendaki besok pagi. Karena ketidaksamaan dalam pendapat, mereka sempat berantem kecil. Di dalam villa, Sophie membujuk Kelly untuk ikut acara makan malam dengan Josie. Awalnya Kelly sedikit ragu dengan mereka, karena ia baru saja kenal dan belum tahu siapa sebenarnya Josh CS. Karena merasa tidak enak, Kelly dengan terpaksa menerima ajakan Sophie. Hingga pada malam harinya, mereka berenam membuat api unggun di tengah hutan sambil abon-abon. Suasana malam itu mereka sangat happy, saling bercanda dan bercerita tentang pendakian besok pagi. Jika Kelly dan Sophie akan melewati jalur depan yang sangat curam, sedangkan Josh dan temannya lewat jalur samping yang lebih mudah. Josh bercerita jika ia mempunyai jam yang sangat modern. Katanya, jika ia menekan tombol pada jam tersebut, maka para tim penyelamat akan berdatangan. Cerita itu dibuat bercandaan sama mereka. Kelly yang merasa kurang nyaman kembali ke kabinnya. Di dalam kamar, ia memutar video dirinya saat mendaki dengan mantannya. Oh ya guys, sedikit cerita, mantannya Kelly ini sudah meninggal karena jatuh pada saat melakukan pendakian. Dulu Kelly dan pacarnya sering melakukan panjat tebing bersama. Kelly diajarkan cara memanjat tebing bertahan hidup di atas ketinggian. Film kembali ke Sophie yang masih minum bersama Josh hingga larut malam. Mereka adu mekanik tanpa rasa malu, ada teman Josh. Karena tak tahan, Sophie ingin ngewes, dan Josh yang gak tahan, malah ingin mengengkeritnya dengan sedikit kasar. Bukannya keenakan, justru Sophie merasa risih dengan tingkah Josh. Karena Sophie memberontak, Josh menjadi emosi karena tak mau menuruti nafsunya. Teriakannya didengar oleh teman-temannya Josh. Seketika mereka menolong Sophie dan Josh semakin marah karena temannya membela Sophie. Pada saat itu mereka berdebat dimanfaatkan oleh Sophie untuk berlari ke tengah hutan. Mereka mencari Sophie dan akan meminta maaf dari kesalahpahaman ini semua. Karena Sophie yang sudah terlanjur takut, ia terus berlari ke tengah hutan. Pada saat Sophie sudah terpojok oleh mereka semua, ternyata Zach sudah ada di belakang lalu membungkamnya. Sophie memberontak dan menggigit tangan Zach. Josh yang melihat itu, lalu memukul Sophie tepat di kepalanya yang menyebabkan jatuh ke jurang. Kemudian Josh dan temannya turun ke bawah melihat kondisi Sophie sudah terluka parah. Di sisi lain, Kelly yang sempat mendengar teriakan Sophie lalu ia bergegas mencarinya.
Di tempat itu ia tidak melihat Sophie dan Josh. Kemudian Kelly mencari ke tengah hutan sambil membawa kamera kesayangannya. Scene berganti ke Josh dan temannya. Josh mengatakan kalau mereka harus segera membunuhnya dan membuangnya ke jurang. Sophie yang masih setengah sadar meminta tolong agar menyelamatkannya. Di sini Nathan akan menolongnya, tapi dicegah oleh Josh. Karena Nathan tidak setuju dengan ide Josh, mereka sempat berantem karena berbeda pendapat. Pada akhirnya mereka semua menuruti aksi gilanya Josh. Dengan brutal Josh akan memukulnya dengan batu. Karena tak ingin menanggungnya sendiri, mereka semua juga harus melakukannya dengan rasa takut dan tidak tega. Setelah dipastikan Sophie tewas, Josh menyuruh untuk membuangnya ke jurang. Pada saat itu, dari kejauhan Kelly melihatnya dan sempat merekam aksi mereka. Mereka menyadari jika aksinya itu diketahui Kelly. Dalam perasaan panik dan takut, Kelly sesegera mungkin berlari menjauh. Karena tak ingin aksinya diketahui siapapun, Josh dan temannya memburu Kelly di tengah hutan, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Sialnya Kelly sempat terdesak, tapi ia berhasil kabur menuju kabinnya. Josh yang mengetahui pelarian Kelly, ia menyuruh temannya untuk menuju kabin. Di sini Kelly mengambil perlengkapan mendakinya dan menuju tengah hutan. Aksi kejar-kejaran itu berlangsung hingga siang hari. Ia terus diburu oleh kelompok Josh. Sampai ia terpojok karena ada tebing tinggi di depannya, dan Zack sudah berada dekat di belakangnya. Kelly terpaksa naik tanpa pengaman apapun. Dalam perasaan takut, Kelly terus naik ke atas, tapi Zack juga mengikutinya. Ternyata Zack lebih cepat dalam memanjat, hingga tas Kelly dapat diraihnya, yang menyebabkan kameranya jatuh. Beruntunglah Kelly bisa menarik tasnya dan hal itu membuat Zack hampir jatuh. Zack kembali naik dan hal itu dimanfaatkan Kelly untuk mengambil kameranya. Di saat Zack hampir meraih Kelly, dengan cepat ia menendang Zakis sampai jatuh hingga kakinya patah. Kini Kelly bisa naik lebih tinggi, tapi Josh tak tinggal diam. Josh menyuruh Tyler dan Nathan mengantar Zaka ke kabin dan mengambil perlengkapan untuk memanjat, tapi pada saat akan memanjat ia lupa sarung tangannya tertinggal. Josh kembali ke kabin dan mengambil sarung tangannya. Perasaan lebih tenang, Kelly beristirahat sebentar di celah tebing sambil minum dan memaki sepatu mendakinya. Di sisi lain, Nathan dan Tyler menunggu Josh yang tak kunjung datang. Tyler menyusul Josh ke kabin, tapi disambut Josh yang langsung marah. Nathan yang mengawasi Kelly dari bawah, melihatnya sudah semakin tinggi. Kelly terus berusaha naik, sambil sesekali teringat ucapan pacarnya tentang teknik memanjat yang benar. Beberapa saat Josh sudah sampai dan mereka memulai naik. Sialnya secara tidak sengaja air minum Kelly malah terjatuh. Dan hal itu diketahui Josh dan teman-temannya. Josh mengatakan jika ia tak akan sanggup naik ke atas tanpa air minum, sambil meledeknya. Kelly yang mendengarkan tak pedulikan ucapan Josh. Kelly yang tanpa menggunakan pengaman dan sarung tangan hingga membuat tangannya terluka, namun Kelly berusaha kuat. Dari depan ia lihat tali yang sebelumnya digunakan pendaki pendahulunya. Tanpa sepengetahuan Kelly, ternyata Josh dan teman-temannya melewati jalur samping. Di saat itu Kelly menemukan jalan buntu. Ia harus menggunakan tali tersebut untuk melompat. Dengan pengalaman,
yang diajarkan pacar dulu, ia berhasil melewatinya dengan mudah. Saat ini Josh sudah sampai puncak lebih dulu. Ia melihatnya Kelly masih berada di bawahnya. Josh mengajak negosiasi. Kalau ia tak akan melukainya asalkan kamera itu diserahkan padanya. Tapi Kelly yang masih tidak terima temannya dibunuh. Ia justru menulis surat ke Josh dengan kata hinaan. Josh semakin murka atas hinaan dari Kelly. Ia memilih menunggu Kelly dari atas karena menurutnya tidak akan mungkin ia bisa lolos darinya. Di sisi lain, Kelly membuat tenda darurat dari bekas pemanjat sebelumnya. Di scene ini, Taylor bercerita kalau ia curiga kalau George telah membunuh Zach pada saat mengambil sarung tangan di kabin. Tentu hal itu tidak dipercayai Nathan. Saat pembicaraan itu berlangsung, George tiba-tiba datang. Untung saja ia tak mengetahui kecurigaan Taylor terhadapnya. Hari pun menjadi gelap. Kelly beristirahat dengan tenda buatannya, sedangkan George masih menunggunya dari atas. George terus membujuknya agar memberikan kameranya. Tapi Kelly tidak menghiraukan perkataan George dan ia memilih untuk tidur. Saat akan terlelap, tiba-tiba tendanya dihantam menggunakan tas dari atas, dan ternyata itu ulah dari George. Dari kejadian itu, Kelly hampir saja terjatuh. Merasa usahanya gagal, George menyuruh Taylor turun menggunakan tali dan langsung merusak tenda Kelly. Taylor memaksa untuk memberikan kameranya. Secara spontan Kelly menusuk Taylor berkali-kali sampai membuatnya hampir jatuh. Untung saja ia sempat berpegangan baju Taylor. Di suasana yang tegang, Taylor meminta George untuk menariknya. Pada saat sampai di atas, George sempat meraih rambut Kelly. Ia menggunakan pisau untuk memotong rambutnya. Pada saat itu Kelly terjatuh dan berhasil meraih tendanya. Mengetahui kaitan tendanya sudah tidak kuat, ia melompat di batu sebelahnya. Berkali-kali ia berusaha membunuh Kelly tapi tetap gagal. Josh memutuskan untuk melanjutkan besok pagi. Pada saat semua tertidur, Taylor meyakinkan Nathan kalau George benar-benar telah membunuh Zach. Tapi Zach masih belum percaya. Sialnya, pembicaraan mereka didengar oleh Josh yang ternyata belum tertidur. Karena tak ingin semua terungkap, pada malam itu Josh membunuh Taylor dan menjatuhkannya ke jurang. Hal itu diketahui Kelly yang ada di bawahnya. Seperti tak ingin disalahkan, George melakukan itu semua tanpa rasa kasihan. Saat Nathan mencari Taylor, ia mengatakan jika Taylor turun ke bawah dan akan menelepon jika sudah sampai. Di sisi lain, Kelly merasakan kedinginan yang teramat sangat. Tiba-tiba Nathan turun tepat di hadapannya untuk memberikan makanan kalen serta ia memohon agar memberikan kamera itu. Saat kamera sudah dibawa, Nathan langsung naik ke atas dan ternyata memorinya sudah dilepas oleh Kelly. Hal itu membuat marah mereka. Saat Nathan akan menelepon Taylor dan ternyata HP-nya Nathan berada di saku George. Di sini Nathan sudah percaya bahwa George telah membunuh Taylor. Amarah Nathan tak bisa dibendung lagi. Mereka berdua berkelahi. Dengan mudah George melumpuhkan Nathan. Tanpa ada rasa kasihan, Nathan dibakar dan digantung di hadapan Kelly. George ini bagaikan manusia berbulu kucing. Ia tak segan untuk menewaskan seseorang yang mengancam keselamatannya. Kelly mempunyai firasat jika George pasti akan turun menemuinya, sedangkan ia tidak membawa senjata apapun. Ia teringat jika pisaunya jatuh yang tak jauh darinya. Kelly mencoba turun untuk meraih pisau itu. Saat ia sudah mendapat pisaunya, tidak terduga ada ular yang menghadangnya. Ternyata ular itu bersarang di lubang dekat Kelly bersinggah. Dan benar saja, tidak lama George turun tepat di depannya. Tiba-tiba George langsung menyerang Kelly tanpa ampun. Dalam kondisi terdesak, Kelly mengatakan jika memorinya ia simpan di lubang.
Dan itu hanya tipuan saja karena lubang itu berisi ular. Dan benar saja George berteriak karena tergigit ular di dalam lubang itu. George marah dan memukuli Kelly, tapi dengan mudah ia membalikan keadaan. Kelly menusuk George berkali-kali hingga lemas tak berdaya. Pada kondisi seperti ini, George memohon kepada Kelly untuk menolongnya. Tapi Kelly yang sudah terlanjur marah, ia langsung mengambil jam tangan milik George dan membiarkannya jatuh. Tak lupa Kelly mengaktifkan GPS penyelamatan pada jam milik George, dan saat ini Kelly merasa tenang. Sampai keesokan harinya, ia naik ke puncak dan tak lama tim penyelamat datang. Okelah teman, semua akhir dari film The Legend tahun 2022. Film ini sangat seru sekali. Buat kalian wajib nonton filmnya dan IMAB dari film ini 5,1. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.